Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Abdillah dari Universitas Pelita Bangsa dengan Prodi Teknik Informatika. Dan dosen pengampun Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom. Di presentasi kali ini saya akan mengambil tema mengenal CPU. Pokok pembahasan, topik pembahasan, apa itu CPU, rangkuman sejarah CPU, perkembangan CPU. Mengapa mempelajari ini? Presentasi adalah alat komunikasi, dapat berupa peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya, presentasi disampaikan di hadapan audiens. Presentasi memiliki berbagai kegunaan, menjadi syarat keyakinan dan pengajaran yang ampuh. Untuk membuat presentasi yang menarik perhatian, sebaiknya sederhanakan gagasan Anda melalui dengan garis besar topik dan identifikasi sorotan utama yang dapat diaplikasikan pada subjek yang akan Anda bahas. Anda kemudian dapat menyusun ke dalam pendahuluan bahasan utama dan kesimpulan. Pastikan Anda melakukan penelitian yang memadai untuk mendukung poin Anda. Akan sangat baik jika data tersebut disertai alat bantu visual seperti bagan grafik atau gambar. Namun pastikan agar presentasi Anda tetap mudah dibaca. Hindari menjajali slide dengan terlalu banyak kata-kata. Pilih palet warna yang tidak akan membuat perhatian audiens teralihkan. Apa itu CPU? Pengertian CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware. Pemroses utama dalam sebuah komponen CPU dapat disebut sebagai otak komputer, karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalan semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Suatu CPU tidaknya memiliki sebuah proses atau suatu chip yang tertanam di dalamnya, berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang disebut sebagai prosesor chip. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. Rangkuman sejarah CPU. Sejarah singkat dunia CPU. 4004 merupakan CPU pertama di dunia. CPU itu dikembangkan dan dirilis oleh Intel pada tahun 1971. Memiliki 2.300 transistor dan melakukan 60.000 operasi per detik. Sebagai perbandingan, CPU Intel Pentium yang tidak terlalu kuat menurut standar saat ini memiliki 3.300.000 transistor dan melakukan 188 juta instruksi per detik. CPU telah mengalami peningkatan kemampuan secara signifikan. Sejak chip 4004, sekarang Anda dapat menemukan di laptop, tablet, ponsel, dan televisi. Rangkuman sejarah CPU. Presumptive CPU. Di antara faktor-faktor lain yang berkontribusi, kinerja CPU menjadi kurang penting bagi kinerja laptop secara keseluruhan. Jadi lebih baik jika laptop yang Anda pilih memiliki siklus jam yang lebih sedikit namun dapat melakukan pekerjaan yang lebih banyak, daripada siklus jam lebih banyak namun melakukan lebih sedikit pekerjaan. Hal ini hanya menghasilkan panas lebih sedikit tetapi meningkatkan masa pakai baterai. Perkembangan CPU dari awal hingga sekarang. Pertama, perkembangan prosesor diawali oleh prosesor Intel yang saat itu merupakan satu-satunya mikroprosesor yang ada, tetapi pada saat ini sudah banyak prosesor yang dapat kita temukan dari 1971 sampai 2010. Saya menjelaskan 15 prosesor Intel. Sebenarnya Intel telah mengeluarkan 28 prosesor, dan inilah 15 prosesor dari tahun 1971 sampai 2010.
1. Mikroprosesor 4004 yang dikeluarkan tahun 1971. Pada tahun 1971, Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin penghitung Buchholz. Ini adalah penemuan pertama mesin cerdas prosesor. Ini dinamakan mikroprosesor 4004. Mesin penghitung ini yang pertama meletakkan sebuah komponen mesin hitung dalam sebuah IC. Perkembangan CPU. 2. Mikroprosesor 808 yang dikeluarkan tahun 1972. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan prosesor ini yang berkecepatan 2 kali lipat dari prosesor yang terdahulu. Mikroprosesor ini merupakan yang pertama kali menggunakan 8 bit. 3. Mikroprosesor 8080 dikeluarkan tahun 1974. Pada tahun 1974, Intel mengeluarkan lagi prosesor terbarunya. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari prosesor MP multivoltage menjadi Tri-Flag multivoltage. Prosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Saat ini pengalamatan memori sudah sampai 80 KB. Tahun ini juga munculnya prosesor dari produk lain seperti berikut. MC6800 dari Motorola, Z80 dari Zilog, mikroprosesor 8086 dan 8088 dikeluarkan 1978. Pada tahun 1978, Intel mengeluarkan prosesor ini. Sebuah penjualan dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi. Buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel. 4. Prosesor 286. 4 tahun berselang, Intel mengeluarkan produk terbarunya, yaitu prosesor 286 yang dikeluarkan 1982. Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Mikroprosesor Intel 386 yang dikeluarkan 1985. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut. Jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 4004. 6. Mikroprosesor Intel 486 yang dikeluarkan 1989. Prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetik komen menjadi hanya sebuah klik saja, dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Prosesor Intel Pentium yang dikeluarkan 1993. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulis tangan, dan foto. 8. Prosesor Intel Pentium Pro yang dikeluarkan 1995. Prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi survei dan word quotation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini memiliki 5,5 juta transistor yang tertanam. 9. Prosesor Intel Pentium 2. Prosesor ini merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MNX yang dirancang secara khusus untuk mengelola data video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor yang terintegrasi di dalam sehingga dengan prosesor ini, pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. 10. Prosesor Intel Pentium 2 Axion dikeluarkan 1998. Prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. 11. Prosesor Intel Celeron dikeluarkan 1999. Merupakan prosesor yang lebih ditunjukkan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan harga yang tidak terlalu besar. 12. Prosesor Intel Pentium 3 dikeluarkan 1999.
merupakan prosesor yang diberikan tambahan 70 instruksi baru secara dramatis, memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta mengenali suara. 13 prosesor Intel i7 965 atau 940 atau 970 yang dikeluarkan tahun 2008. Prosesor ini menjadi tak terkalahkan di versi laptop dan desktop. Semenjak kemunculan Core i7 akan hadir dengan 3 seri, Core i965 Extreme Edition, i7 940, dan i7 920. Semua prosesor tersebut hadir dengan 4 core HDD 8 MB dengan LC3 Cache Marque, dibuat dengan teknologi Muntahir 50 nm. Sebuah prosesor tersebut akan berjalan di 1066 MHz. Di seri 965 akan berjalan pada kecepatan 3.2 GHz. Semua seri ini akan mudah di overclock. Arsitektur Intel ini dilengkapi slot LGA 1366. 14 prosesor Intel i5 dikeluarkan tahun 2009. Prosesor ini berjalan pada slot 2.13 GHz turun dari 2.40 GHz. Kinerja yang harus terlalu sedikit dibandingkan dengan simulasi Intel i3 selainnya. Turbo boost. Hal lain yang dikorbankan adalah IaaS acceleration. 15. Yang terakhir, Intel mengeluarkan prosesor di tahun 2010, i3530. Prosesor ini berjalan pada 2.93 GHz dan tidak memiliki fitur turbo mode. Core i3530 akan berjalan pada 1.33 GHz pada frekuensi terendah dan tidak lebih cepat dibandingkan 2.93 GHz. Pada full loading, fitur turbo yang hilang merupakan pengorbanan, karena 530 masih memiliki 4 MB LC Cache dibandingkan aturan kedua core. Oke, itulah beberapa prosesor dari tahun 1971 sampai 2010. Kesimpulan dari presentasi ini, di zaman yang sudah semua kegiatan sudah memakai teknologi, kita dituntut untuk tahu perkembangan teknologi itu sendiri. Agar kita tidak terbawa arus zaman. Dengan adanya presentasi ini, diharapkan teman-teman yang mendengarkan dan khususnya saya, selaku presentasi menjadi tahu mengenai apa itu CPU. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Apabila dalam presentasi saya ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan hingga titik ini. Saya Muhammad Akmal Abdillah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.